emas. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video di YouTube channel aku ini, jadi di sini aku akan selalu bagikan hal-hal mengenai emas dan juga perhiasan, tentunya mengenai investasinya juga ya. Dan kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya untuk mengetahui kadar emas yang dimiliki oleh perhiasan kalian. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dukung aku dulu dengan like, subscribe, dan juga share video ini supaya aku lebih semangat untuk ngasih informasi yang menarik kepada kalian ke depannya. Sesuai janji aku, jadi hari ini aku akan ngasih tahu ke kalian gimana caranya untuk mengetahui kadar emas yang ada di perhiasan yang kalian miliki. Ini cara yang sangat simpel banget, mudah, cepat, singkat. Hal yang kalian butuhkan hanyalah perhiasan yang kalian miliki saja. Sekarang ambil perhiasan kalian, coba kalian cek apakah di situ ada kodenya atau tidak. Kalau misalkan kalian masih bingung cari kodenya di mana, di video sebelum ini, jadi di minggu lalu, aku udah sempat jelasin untuk setiap perhiasan itu memiliki letak kode yang berbeda-beda. Jadi di situ aku udah jelasin arti kode perhiasan emas. Jadi kodenya juga ada arti-artinya. Tapi di situ aku sempat sisipin juga di mana kita untuk mencari kodenya tersebut. Jadi kalian langsung menuju ke sana aja, karena aku nggak akan ngejelasin terlalu banyak di sini. Aku akan tuliskan juga di information di atas. Jadi kalian langsung aja klik information di atas ini supaya kalian bisa langsung menuju ke video tersebut. Nah, kalau misalkan kalian udah sempet tonton, kalian pasti udah ngerti kalau misalkan di situ ada salah satu kode yang menunjukkan kadar dari emasnya sendiri, kadar emas di perhiasan maksud aku. Jadi di situ aku udah sempet kasih tahu kalau di situ tuh ada salah satu kode yang menunjukkan kadar dari perhiasannya. Nah, sebenarnya penulisannya itu ada dua cara. Yang pertama aku akan jelasin. Yang pertama itu penulisannya itu biasanya terdiri dari 3 angka, 3 nominal angka. Contohnya 300, 700, 750, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada 3 angka itu adalah salah satu penulisan kadar. Jadi kalau misalkan ada yang 3 angka itu berarti kalian udah tahu ya, itu adalah kadar dari perhiasan yang kalian beli. Aku di sini juga akan kasih tunjuk ke kalian korelasi antara penulisan kode dengan kadar yang ada di perhiasannya sendiri. Yang kedua, yaitu dengan cara menuliskan kode karat yang dimiliki dari perhiasan tersebut. Karatnya ini berbeda dengan karat diamond ya. Jadi kalau misalkan karat emas dan karat diamond, pelafalannya sama, tapi mereka kode ataupun cara penulisan itu berbeda. Jadi kalau misalkan untuk diamond, dia itu tulisannya cetek. Kalau untuk karat emas, itu tulisannya dengan huruf K. Aku sempat jelasin juga kalau misalkan kalian penasaran perbedaan antara karat diamond dan juga karat emas, aku sempat jelasin di video udah agak lama. Jadi di video situ aku udah sempat jelasin tentang 4 kualitas diamond. Di video itu kalian bisa lihat juga, di situ aku sempat jelasin mengenai karat emas dan karat diamond perbedaannya apa. Aku akan tuliskan juga di description di atas. Aku akan jelasin secara singkat. Jadi kalau karatnya diamond ditulisnya dengan cetek, kalau karatnya emas itu dituliskan dengan huruf K. Nah, jadi kalian kalau misalkan melihat di perhiasan kalian ada yang hurufnya K dan ada yang hurufnya cetek, kalian lihatlah yang ada K-nya. Contohnya 9K, 18K, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah karat dari emas ataupun perhiasan yang kalian miliki. Lalu korelasinya gimana sih? Jadi sebenarnya karat itu sendiri bisa dikonversikan ke kadar emas. Aku sempat buatkan juga video mengenai konversi dari karat ke kadar. Aku akan tuliskan di description di atas juga, jadi kalian bisa langsung menuju video tersebut. Cuman di sini aku akan jelasin secara singkat juga. Aku akan kasih tabel ke kalian korelasi antara penulisan kode karat dengan kadar emasnya. Jadi nanti kalian nggak usah bingung. Di situ aku akan tabelkan misalkan berapa karat, berapa kadar emasnya. Tapi kalau misalkan ada karat yang berbeda, kalian mendingan langsung cek video yang aku sempat buat aja antara konversi karat ke kadar supaya lebih
pasti, karena kalau di sini aku akan tuliskan karat-karat emas yang umum yang ada di pasaran. Setelah tadi aku udah jelasin ke kalian, sekarang kalian udah pasti tahu dong gimana caranya untuk mengetahui kadar dari perhiasan yang kalian miliki. Nah, ini tuh sangat penting karena kalau misalkan kalian mau jual ataupun misalkan mau beli, kalian jadi tahu nih langsung kadarnya perhiasan yang akan kalian beli ataupun kalian jual itu berapa. Jadi kalian nggak perlu langsung ngecek lagi kebunnya atau gimana gitu. Jadi kayak kalian juga nggak akan tertipu karena kalian bisa tahu kalau misalkan perhiasan kalian ini sebenarnya memiliki kadar berapa. Sekian video aku kali ini. Kalau misalkan kalian merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk di-like, di-share ke teman kalian yang membutuhkan, dan juga subscribe channel ini ya. Thank you udah nonton video aku dari awal sampai dengan akhir. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang tentunya akan lebih menarik. See you in the next video. Bye-bye.